kader posyandu siap melayani dengan cinta. Mereka menyapa bawa harapan sejuta asa. Setiap tawa, setiap senyum adalah doa untuk kehidupan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Wisantoro dalam Bincang Inspiratif. Kali ini bersama kita narasumber seorang wanita hebat, perempuan hebat yang baru saja meraih penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Kota Palembang, langsung diberikan oleh pejabat Wali Kota Palembang dan juga disaksikan oleh pemerintah Kota Palembang sebagai perempuan inspiratif yang mengelola bank sampah dalam bidang lingkungan hidup di tahun 2024. Ini merupakan penghargaan yang sangat bergengsi ya Ibu ya. Subhanallah. Luar biasa. Namun sebelum kita lanjut lebih dalam, kita akan berbincang-bincang dahulu dan juga berkenalan dengan Ibu Eka Elida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Ibu Eka Elida sendiri ini apanya nih di Bank Sampah Kartini ini sebagai apa? Terima kasih Mas Misnan. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, Ibu Eka Elida kebetulan Direktur Bank Sampah di Bank Sampah Kartini. Bank Sampah Mandiri Kartini. Iya. Kebetulan juga kader Posyandu Kartini. Kader Posyandu Kartini. Kebetulan juga koordinator Posyandu Kecamatan. Juga guru ngaji ya? Alhamdulillah kebetulan juga mengajar ngaji. Nggak keteter gitu Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyaman saja ya. Jadi kalau siang saya tidak bisa ngajar ngaji, malam. Di rumah ya? Di musola. Di musola. Ibu berbicara tentang Bank Sampah Mandiri Kartini ini, kira-kira kenapa disebut Bank Sampah Mandiri Kartini? Tadi posyandunya juga sebagai Posyandu Kartini. Kira-kira kenapa disebut Kartini? Ini buat nama Kartini itu apa motivasinya? Satu, Ibu Kartini itu wanita yang hebat, pejuang untuk kami kaum perempuan Indonesia. Kemudian kenapa Kartini? Karena yang lahir duluan itu Posyandu Kartini, baru kita bentuk Bank Sampah Kartini. Jadi supaya gampang semuanya Kartini. Luar biasa ini. Dan bulan ini juga bertepatan dengan Hari Ibu. Seorang ibu-ibu dan juga wanita inspiratif yang baru saja mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Palembang. Ini merupakan penghargaan yang bergengsi loh Ibu. Ini luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan selamat yang luar biasa. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Palembang. Amin, insya Allah, amin. Ibu, untuk Bank Sampah Mandiri Kartini ini sendiri, motivasi Ibu sebagai direktur, juga sebagai kader, juga sebagai guru ngaji, itu apa Ibu? Kok mau gitu semuanya Ibu bisa menjalankan? Jadi sebetulnya bukan hanya motivasi. Ya. Ini mungkin juga panggilan jiwa. Panggilan jiwa, panggilan prihatinnya masalah sampah di Kota Palembang ini. Sebetulnya bukan hanya di Kota Palembang. Makanya di sini selalu kita edukasi, sosialisasi dengan masyarakat, dengan anak-anak pelajar, dengan anak-anak TK, sekolah SD, SMP, SMA, supaya mereka lebih dari dini lebih peduli dengan sampah. Karena kalau dari mereka sudah tidak peduli, generasi yang akan datang makin tidak peduli dengan sampah. Jadi dari sekarang kita terus edukasi, sosialisasi agar mereka peduli lingkungan, peduli sampah. Betul. Padahal sampah ini ketika kita olah itu bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa ya Ibu. Subhanallah. Ini keren sekali. Ini Bank Sampah ini sejauh ini Bu, sampah-sampah yang terkumpul di Bank Sampah Mandiri Kartini ini kira-kira untuk sampahnya itu diperoleh dari mana saja? Selain dari ibu-ibu PKK, posyandu, anak-anak SMA, anak-anak TK, TPQ, mereka nabung. Mas Misnan, sekarang alhamdulillah kita ini kerjasama dengan aplikasi Mautasa. Kalau dulu ibu-ibu posyandu, ibu PKK, anak-anak santri ini menabung setahun sekali ngambil uangnya. Setahun sekali dihitung, direkap baru mereka ambil, diambil mungkin untuk bulan puasa atau untuk lebaran. Nah kalau sekarang enggak,
lewat aplikasi Motasa mereka langsung masuk aplikasi itu. Langsung di rekening masing-masing. Langsung rekening masing-masing. Ini keren ini. Jadi kalau kemarin sebelumnya anak-anak TK, kader posyandu juga kader PKK yang nabung sampah itu biasanya ngambilnya itu buku tabungan setahun sekali. Buku tabungan. Kalau sekarang sudah tersistem melalui aplikasi. Kalau sudah penuh, Motasa itu setiap saat mau ditarik bisa. Oh, sini lebih keren lagi. Satu botol aqua kecil itu pun dinilai harganya. Harganya ada ya. Ada di situ. Berarti untuk sampah-sampah ini di Bank Sampah Mandiri Kartini sampahnya diolah atau sekedar dipilah, Bu? Dari sini kita pemilahan. Pemilahan. Yang paling berat pemilahan. Setelah dipilah baru kita dicacah, baru dibawa ke pabrik besar. Ini sampah-sampahnya ini apakah sampah-sampah yang organik atau non-organik atau khusus sampah non-organik saja atau bagaimana? Semua. Semua. Kalau yang organik dikelola untuk jadi apa aja, Bu? Nah, seperti kita di sini untuk Bank Sampah Kartini 3 ton. 3 ton untuk kompos. Itu 2 ton, di sini 1 ton, jadi 3 ton. Ini juga dijual juga ya dijual. Jadi sampah-sampah organik yang ada di rumah, bekas-bekas untuk sayuran, bekas makanan pokoknya. Ini dijadikan kompos. Jadi kompos ya. Dan ini punya nilai jual. Ini keren sekali. Kalau untuk botol-botol aqua itu bisa diolah lagi ya, dicacah ya? Dicacah. Cup untuk air minum atau kalau PET. Nah, PET itu di sini kita hanya bisa dikempetkan. Nah, dipres gitu. Kalau untuk cup itu kita olah, kita cacah, dijual ke pabrik besar, itu dijadikan biji-biji plastik lagi. Oh, berarti untuk yang sampah gelas itu bisa dicacah. Kita ada mesin cacah ya? Ada itu. Yang dibantu dari Pertamina. Untuk sampahnya sendiri yang sudah diolah, termasuk pupuk kompos dan juga yang dicacah tadi, Bu, kira-kira nih didistribusikannya kemana? Ada pengepul atau memang kita langsung salurkan ke pabrik? Ke pabrik besar yang di daerah kilometer 17 sana. Oh, ada ya. Jadi mereka ngambil ke sini ya? Jadi mereka itu dijadikan di sana, dijadikan biji plastik. Biji plastik lagi. Nah, sejauh ini peran pemerintah Kota Palembang, juga masyarakat yang ada di sekitar Loro Pajo, ini pemirsa, untuk Bank Sampah Mandiri Kartini ini berada di Kelurahan Loro Pajo, Kecamatan IB2, Kota Palembang. IB1, Ilir Barat 1, Kota Palembang. Jadi untuk peran aktif dari masyarakat Kota Palembang, khususnya di IB1 dan Loro Pajo ini apa, Bu? Selain untuk mengumpulkan sampah tadi dan juga pemerintahnya. Kalau pemerintah jelas begini, pemerintah itu cukup memperhatikan. Cukup ya. Cukup dan amat memperhatikan. Apalagi kita Bank Sampah Kartini tempat kunjungan para pelajar, para guru-guru, para PNS, para ibu-ibu persit, para ibu-ibu Dharma Wanita. Untuk belajar. Untuk belajar, akhirnya peduli ya. Nah, dengan mereka berkunjung di sini, akhirnya peduli. Kalau untuk harapannya ke depan kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang dan juga Indonesia, juga pemerintah Kota Palembang dan juga pemerintah kita di Indonesia, dari kementerian terkait, kemudian juga presiden dan juga tokoh-tokoh masyarakat, apa, Bu, untuk mereka? Subhanallah, harapan itu sangat besar harapan saya. Begini Mas Misnan, ayo kita lebih peduli masalah sampah. Kita tahu masalah sampah plastik ini, kita tahu ratusan tahun tidak hancur. Ya. Nah, jutaan tahun bahkan ya. Iya, maka dari itu, ayolah. Kapan lagi mulai peduli lingkungan, peduli sampah. Motonya, peduli lingkungan, peduli sampah. Buanglah sampah pada tempatnya, jadikan sampah rupiah. Kalau sudah jadi rupiah, itu tidak ada lagi kata jijik, tidak ada lagi kata kotor, tidak lagi. Ya namanya peduli. Mindsetnya jadi rupiah ya? Jadi rupiah. Betul. Nah, mindsetnya jadi rupiah. Ya. Makanya anak-anak sekarang pun sudah mulai lihat sampah dia, ini duit ini. Ini uang ini. Nah, seperti jadi itu. kalau melihat sampah bukan lagi sampah ya, tapi rupiah ya. Rupiah. Ini keren ini. Jadi merubah mindset generasi kita yang akan datang, juga generasi kita saat ini. Kalau melihat sampah itu jangan dilihat sebagai sampah, tapi kalau sampah itu dikumpulkan, dia akan menjadi rupiah. Jadi rupiah. Ya.
harapan kepada pemerintah Bu, kira-kira untuk akses kemudian juga perlengkapan kebutuhan di Bank Sampah Mandiri Kartini ini kira-kira cukup atau masih kira-kira memerlukan tambahan lagi nih misalnya untuk masih amat membutuhkan. Kemudian himbauan saya kepada pemerintah, yang sedihnya kadang-kadang sampah ini naik turun harga, Mas. Naik turun harga ini kadang-kadang kita anjlok. Pernah kita beli 2.500 dibeli 700 sampahnya. Sampah itu. Jadi seperti ada permainan begitu. Nah, kalau memang pemerintah yang punya power, sampah itu mungkin harus stabil minimal. Jadi tidak begitu besar untungnya tapi stabil, tidak bisa. Jadi kita yang mengumpulkan sampah ini lebih semangat begitu. Jadi lebih semangat ya. Jadi anak-anak generasi kita melihat sampah bukan lagi sampah tapi rupiah. Ini keren. Pemirsa, juga sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, inilah bincang inspiratif kita dengan tokoh seorang perempuan inspiratif yang baru saja meraih penghargaan dari pemerintah Kota Palembang. Kami ucapkan sekali lagi Bu, selamat atas penghargaan yang diraihnya. Ini merupakan penghargaan ajang bergengsi di Kota Palembang karena tidak banyak wanita-wanita yang mendapatkan penghargaan ini. Dan salah satu motivasinya dan juga pelajaran yang bisa kita ambil, jadikanlah sampah sebagai rupiah. Jangan lagi dilihat sampah sebagai sampah, tapi sampah adalah rupiah yang menguntungkan, yang menghasilkan. Ketika dikumpulkan, diletakkan di tempat yang benar, maka sampah akan menjadi rupiah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di Bincang Inspiratif. Salam 3R. Salam 3R.